Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW selaku uswah kita dalam menjalani kehidupan, yang telah mengajarkan kita bagaimana kemudian menerapkan perekonomian yang syariah, yang benar-benar yang mengutamakan kesejahteraan umat. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Rafiq Rahman, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, ingin sedikit menjelaskan tentang yang saya pahami berkaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi pada masa kerasulan Nabi SAW. Baik, berbicara tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Nabi SAW, maka perlu juga kita kemudian sedikit menggambarkan tentang ekonomi sebelum datangnya Islam. Pada sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu terkenal dengan kehidupan perniagaannya, bahwasannya banyak melakukan hubungan-hubungan interaksi perekonomian dengan bangsa-bangsa besar seperti Persia, Syria, Habsyi, Mesir, dan bangsa Romawi dan bangsa-bangsa lainnya. Yang pada dasarnya bangsa Arab ini kemudian menerapkan sistem perekonomian dengan menggunakan sistem ribawi, yang seperti dalam jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain itu melakukan sistem riba. Seperti contohnya apabila ada orang yang kemudian meminjam dan mengembalikan pinjamannya itu melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka akan diberikan tambahan. Tambahan itu disebut dengan riba. Kemudian datanglah risalah kenabian SAW membawa ajaran Islam untuk memperbaiki sistem perekonomian, yang mana Nabi kemudian menawarkan sistem perekonomian dengan sistem yang lebih jujur, adil, dengan mengutamakan kesejahteraan umat bersama. Jadi Nabi SAW membawakan prinsip-prinsip perekonomian yang baru, dan kemudian seperti bahwa yang pertama prinsip-prinsip yaitu bahwa yang memiliki sisi alam semesta adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia hanya sebagai khalifah di dunia yang berperan untuk mengelola apa yang kemudian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kemudian segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kita sistem waris, yang mana sistem pewarisan ini untuk meretribusi harta yang ada. Kemudian Allah melarang kita, mengharamkan kita untuk melakukan transaksi-transaksi yang salah seperti ribawi, eksploitasi dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua itu ada yang kedua adalah strategi, yang kedua adalah kondisi ekonomi awal pemerintahan Islam. Jadi seperti yang sudah digambarkan di awal bahwa perekonomian waktu sebelum datangnya Islam itu banyak yang cara-cara yang kemudian menyimpang. Maka Nabi SAW kemudian datang mengajarkan sistem perekonomian yang lebih bagus lagi, dengan mengedepankan jujur dan adil. Jadi waktu sebelum datangnya pemerintahan Islam, Nabi SAW kemudian mengajarkan sistem perekonomian yang lebih bagus lagi, yaitu dengan menghilangkan sistem ribawi, sistem eksploitasi dan yang lain-lain yang kemudian menyimpang dan merugikan pihak-pihak yang lain. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sistem perekonomian dengan mengajarkan ekonomi syariah yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dasar pergerakan. Kemudian berikut ada strategi ekonomi Nabi SAW dalam mengatasi perekonomian di Madinah. Jadi kondisi awal sebelum perekonomian Islam diterapkan di Madinah oleh Nabi SAW, waktu itu
perekonomian di Madinah sangatlah lemah karena perekonomian waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat itu Nabi kemudian membaca situasi dan kemudian menerapkan beberapa strategi untuk kembali memperbaiki perekonomian di Madinah. Strategi-strategi yang kemudian diterapkan oleh Nabi SAW waktu itu adalah ada yang pertama yaitu mempersaudarakan dua suku besar, yaitu yang pertama ada suku Muhajirin dan suku Ansar. Yang kedua, strategi yang kedua itu adalah membangun masjid. Kenapa membangun masjid? Karena masjid ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang, sehingga sangatlah strategis sekali untuk kita membangun relasi dengan orang-orang dan menjelaskan tentang sistem perekonomian yang ada dan melakukan transaksi bermanfaat lainnya di masjid itu. Kemudian membangun pasar untuk melakukan transaksi jual beli yang ada dengan menerapkan sistem ekonomi yang syariah. Kemudian yang keempat, strategi yang dibangun oleh Nabi SAW adalah melakukan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah, dengan komunitas-komunitas yang ada di Madinah itu sendiri dengan mengedepankan solidaritas sosial. Baik, berikut ada sistem ekonomi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang berbagai macam hal seperti dalam hukum, politik, sosial, dan terkhususnya ekonomi. Jadi dalam sistem perekonomian, Nabi SAW mengajarkan kita tentang bahwa ekonomi harus dijalankan dengan secara syariah. Maka Nabi SAW mengajarkan kita tentang sistem perekonomian yang syariah dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada beberapa sistem, yaitu ada namanya jizyah, pemungutan terhadap non muslim yang tinggal di daerah orang muslim, terkhususnya di Madinah. Kemudian ada kharaj, yaitu pajak terhadap pengambilan hak tanah. Nah, pemerintah memberikan hak pengelolaan dan memberikan pemilik pengelola hak itu, hak tanah itu akan diberikan hasilnya kepada pemerintah. Dan ada juga usur, yaitu bagi pedagang, maka hasil dari dagang itu akan diberikan pajaknya kepada pemerintah. Dan sistem-sistem lainnya, warisan, zakat, fa'i, dan lain-lainnya. Kemudian ada berikut pendirian Baitul Mal. Baitul Mal ini terdiri dari dua kata, yaitu bait dan mal, yang artinya rumah dan harta. Maka Baitul Mal secara etimologi ini memberikan arti bagi kita, yaitu tempat untuk menyimpan harta dan lain-lain. Kemudian secara terminologi, Baitul Mal ini merupakan tempat atau lembaga untuk pengelolaan harta bagi harta umat. Ya. Kemudian berikut ada pendapatan dan pengeluaran. Jadi pendapatan yang didapat dalam Baitul Mal ini adalah yang diperoleh dari zakat, fa'i, jizyah, kharaj, usr, dan lain-lain. Dan pengeluaran Baitul Mal ini dikelola pengeluarannya untuk keperluan negara, seperti gaji untuk tentara, pejabat-pejabat negara, orang-orang miskin yang membutuhkan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, janda, dan lain-lain. Baik, saya kira itu sedikit yang tentang sejarah pemikiran ekonomi yang pada saat Nabi SAW yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya bahwa jadi Nabi SAW kemudian datang untuk memperbaiki segala sistem yang kemudian dianggap menyimpang, dan untuk memperbaiki itu demi mengutamakan kesejahteraan, kemaslahatan umat, supaya memperbaiki peradaban yang lebih baik lagi dan diterapkan kepada umat-umat selanjutnya. Baik, mungkin itu sedikit yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya dimaklumi insyaallah karena sependek pengetahuan saya. Baik, saya tutup dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.